Langsung masuk aja yang udah lagi. Isinya sesuai pemahaman kalian aja ya, nggak dipaksain kok. Yang paham-paham aja, yang belum paham. Tapi dari temennya boleh share ya.
oleh teman-teman udah pada selesai belum? Udah. Selamat sore teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Allah Akbar. Oh iya. Alhamdulillah sekarang kita bisa berkumpul ya di acara Tarbiyah Ramadan Next Bude. Nah, sebelum kita mulai acara, kayaknya pepatah kita. Tak kenal maka tak sayang. Iya boleh. Sebelum mengawali acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah yang kita ucapkan bisa menambahkan keberkahan untuk acara kita hari ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Untuk acara selanjutnya apa sih Kak? Oke, jadi acara selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita panggilkan Zahra yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya itu penyampaian materi. Nah, sebelum memasuki materi kita, ini ada moderator. Kak Paus tahu nggak sih kira-kira siapa moderator kita hari ini? Aduh, moderator pada sore hari ini cantik banget dan kalian udah pasti pernah lihat lah. Iya. Nah, langsung aja ya, kita masukin aja orangnya biar kalian yang belum kenal langsung kenal. Betul. Kita panggilkan Tanda Imawati Kanaya Azaria Wijaya. Kepadanya kami persilahkan. Nggak salah. Betul. yang diajar pasani ada nggak di sini? Yang diajar pasani? Ada. Oh, ada apa? Diajar apa? Pasani. PAI. PAI. Oh iya, aku tuh juga semester 1 diajar sama beliau. Nah, beliau di sini salah satu dosen psikologi kita ya di satu. Salah satu dosen psikologi kita yang biasanya ngajar itu Aika akan Alisa Muhammadihan. Nah, terus juga Mas Ani ini salah satu kader IMN juga yang nasional, makanya pemateri kali ini dari Pak Sani. Ini ya, Pak Sani ya. Kita tunggu Pak Sani kali ya sambil ngobrol-ngobrol. Boleh perkenalan dulu dong satu-satu. Kita kontrol awal sosial dulu ya. Kayak gitu ya. Dan kita masih di sini, itu luar biasa. Dan mudah-mudahan masih puasa Ramadan gitu ya. Dan doa selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sangat revolusioner katanya gitu, inspiratif, tokoh role model gitu ya dalam kehidupan, yakni baginda Rasulullah SAW. Dan semoga juga kita bisa meneladaninya gitu ya. Kenapa? Itu Nabi Muhammad dalam psikologis gitu ya, mengajarnya seperti apa. Itu menjadi hal yang salam juga bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada siapa? Pada keluarganya. Karena keluarganya kan orang yang pertama berinteraksi dengan beliau gitu ya. Terus akhirnya kepada sahabatnya yang
Kalau definisi sahabat dalam sirah itu berarti orang yang dia bertemu dengan Rasulullah. Jadi konteks bertemu itu bukan hanya berjabat tangan mengenal, tetapi dia menaati ajaran agama Islam. Karena Abu Jahal juga bertemu dengan Rasulullah kan, tapi bukan sahabat, karena dia tidak melaksanakan ajaran agama Islam. Jadi dengan sahabatnya, urusannya, dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk. Kenapa? Karena kita ada nama Muhammadiyah. Oh, bisa Pak? Karena Muhammadiyah itu yang menisbahkan atau yang mencoba mengikuti gitu ya jalan perjuangan Rasulullah. Muhammadiyah itu artinya yang mengikuti Rasulullah. Nah, kan termasuk. Sehingga dengan kita meneladaninya gitu ya, melakukan perkhidmatan gitu dan selalu merindukan terhadapnya, mudah-mudahan kita akan berjumpa. Karena kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat mulia. Makin mulianya kita dianjurkan untuk berpuasa. Kenapa mulia? Karena di dalam bulan Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran. Kita belum lagi kan turun Al-Quran kan masih 17 itu. Riwayat berbagai macam riwayat itu 17 Ramadan. Dan kemudian kita karena mulia itu sehingga banyak sekali keistimewaannya ada dalam bulan Ramadan. Tidur pun dianggapnya ibadah, tapi kalian nggak boleh tidur terus. Maksudnya tidur yang dianggap ibadah itu seperti apa? Sosial. Bukan hanya peka, tapi muncul rencana aksi gitu. Karena kalau dalam ajaran agama Islam itu bukannya sekedar keyakinan di dalam hati. Itu al-iman itu bukan hanya di dalam hati kita. Bukan hanya sekedar diucapkan dengan perkataan, tapi walakkan dengan perbuatan. Karena itu orang yang beriman itu orang yang itu mencerminkan dari manifestasi keimanannya itu tetap lewat akhlakul karimah. Jadi kesesuaian dia. Jadi kesesuaiannya antara di dalam hatinya gitu, di situ perkataannya dan perbuatannya gitu. Itu berupaya dikatakan beriman secara bagus. Jadi kalau misalkan kalian perbuatannya tidak sesuai, yang terjadi apa? Terjadi adalah modus. Ngomongnya oke, tapi perilakunya enggak kan gitu. Kita sering dimarahin sama anak itu. Curhat ini. Jadi kalau misalkan ayah janjiin gitu ya, kan besok gitu kan. Besoknya kan kadang lupa. Apa sih tak terus itu? Ayah bohong. Kapan bohongin dia? Kemarin nggak dipenuhi katanya. Segera dipenuhi gitu. Jadi apa? Kan tidak sesuai antara yang saya lakukan dengan perkataan yang saya lakukan. Nah, orang yang dia Ramadan ini. Kalau kita berpuasa, apa? Gitu. Jadi lapar. Yang namanya puasa itu lapar. Kalau nggak lapar itu nggak puasa. Tapi justru kelaparan itu, kalau secara kesehatannya di jurnal kesehatan itu, jadi yang tadinya protein itu yang tugasnya untuk mengurai makanan itu berfungsi untuk memakan sel-sel yang sudah rusak, sehingga orang berpuasa itu kelihatan awet tua. Kan usianya sudah tua. Jadi bukan muka bermutu gitu, tapi baby face gitu ya. Kalau bermutu tahu kan? Bermuka tua. Gitu ya. Jadi seperti itu fungsi secara kesehatannya. Jadi membaca, merenungkan gitu ya. Apa yang dia renungkan? Ya diri sendiri.
Jadi merefleksikan. Kan kita diperintahkan untuk muhasabah. Apa sih muhasabah? Muhasabah itu menilai. Jadi menilai diri. Apa yang aku lakukan hari ini itu ya. Apakah saya menyakiti hati orang lain? Ataukah saya itu hanya tidur aja gitu? Ataukah saya itu jualan takjil dan mencicipi makanan sehingga satu piring gitu kan? Itu bukan mencicipi katanya, itu makan katanya. Kita ini nggak membahas tentang fikih puasa ya, mencicipi boleh atau tidak, saya nggak membahas di situ. Gitu ya, fikih puasa. Jadi merenungkan diri. Merenungkan apa? Ya, berdasarkan ayat-ayat Allah gitu. Jadi merenungkan itu. Itu dijelaskan di surat ini ya, tentang kategori ulul albab, surat Al-Imran ayat 191 gitu. Soalnya nggak lupa. Saya cek dulu. Itu yang disebut dengan namanya tadarus diri. Sehingga ulul albab, surat yang menjelaskan tentang ulul albab gitu ya. Keadaan berbalik. Mereka memikirkan apa? Tentang penciptaan langit dan bumi. Itu tadi. Jadi yang dipikirkan itu bukan satu hanya. Kenapa kok bukan satu hanya? Karena akal kita itu tidak mampu untuk menggapai satu hal itu gitu. Misalkan menafsirkan yadullah itu kan tangan Tuhan. Nah, terus kalau tangan Tuhan, tangannya segede apa? Itu kan hanya metafora. Gitu. Metamorfosis seperti ini. Metafora maksudnya. Itu hanya. Tapi dari nyamuk kita bisa belajar tentang bagaimana sistem bekerjanya nyamuk dalam mengambil darah. Gitu. Itu satu yang luar biasa. Tapi tidak ada yang sia-sia. Dengan adanya nyamuk kan ada obat nyamuk. Gitu kan? Terus obat nyamuk kan untuk macam-macam kan mereknya. Saya sebut promosi. Terus ada yang dibakar gitu kan, ada yang pakai listrik dipanggang gitu kan, jenisnya itu misalnya. Nah, jadi apa? Itu bukti tentang ketidaksiasiaannya itu loh dalam proses penciptaan itu. Sehingga di sini orang-orang tersebut yang sudah melakukan tazkiyatun nafs, bukan introspeksi itu tadi ya. Itu dijelaskan di sini. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau menciptakan itu tidak sia-sia, Maha suci Engkau. Jadi dia mensucikan Tuhannya. Jadi keimanannya itu makin tambah gitu. Habis itu apa? Lindungilah kami dari azab api neraka. Fungsi introspeksi itu di situ. Gitu. Coba catat yang tadi. Nah, itu ya. Saya merenungkan ayat-ayat Allah itu tadi. Tadarus diri berarti merenungkan diri sendiri. Ayat Tuhan yang ada di dalam diri sendiri. Sesungguhnya kamu itu siapa sih? Ketika saya tanya kamu asalnya dari mana? Rata-rata kan menjadi dari kampung halaman kan? Ada nggak yang bukan dari kampung halaman? Ketika saya tanya kamu asalnya dari mana? Jawabnya rata-rata kan dari kampung halaman kan? Ada yang lain kota kan? Nah kan saya dipanggil ke Solo gitu kan? Kan mereka kan kasih tiket kan? Kasih tiket. Nah kalau misalkan saya di situ aja 1 jam mau ngapain kan? Kasihan biayanya kan? Saya cek tadi, ini curhat lagi. Tiket pulang kampungnya sudah mahal-mahal ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi introspeksi ya tadi ya. Saya tahu ya. Bukan nggak tahu ya. Maksudnya dalam logika saya, walaupun surga dan neraka itu akan hilang dengan sendirinya gitu ya. Karena yang keabadian itu kan hanya Tuhan saja. Gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya tadarus diri. Lanjut. Nah ini penjelasan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ahzab. Ini ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, bertakwalah Allah. Dan hendaklah setiap diri
itu memperhatikan yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Berarti ciri bahwa dia melakukan tadarus dia adalah berpikir future gitu. No to the future, bukan berpikir tentang masa lalu. Masa lalu ya masa lalu, nggak bisa kan ditarik kembali. Hidup itu tidak berputar, tapi progress, bukan regress. Jadi yang masa lalu ya biarkan masa lalu. Cuma dari masa lalu kita bisa ambil nilai-nilai positifnya, sehingga untuk membantu merancang masa depan gitu loh. Contoh sederhananya, teman-teman kalau akan terima di ya udah nggak usah menyesal, karena kalian sekarang masih UHK gitu. Masih nyindir aja Pak dan semester. Maksudnya apa? Kalian kembangkan potensi kalian selama menjadi masuk UHK semaksimal mungkin gitu. Sehingga kalian itu mengikuti, teman-teman itu mengikuti kajian-kajian yang positif gitu. Kalau misalkan kurang, buat sendiri gitu. Buat sendiri. Maksudnya buat sendiri itu apa? Oh, kalian misalkan suka tentang konseling, kan ada tuh klub Koenko kan? Oh enggak, kalian suka menulis, kan ada klub tentang riset yang masalah. Nah di situ. Apa kalau yang nggak ada, buat sendiri. Nggak usah harus di SK-kan dulu formal. Karena gerakan perubahan itu mulai itu dan kita mengasuhnya. Ini pengalaman saya atau teman-teman benar-benar yang diikuti. Protektif kita mengasuhnya. Jangan ini, jangan itu, gitu. Sekali salah kita kasih hukuman. Kita menjadi anak yang sangat taat sekali itu anak pertama. Berbeda sama anak kedua. Anak kedua itu tipe pemberontak. Nah pemberontak karena dia nggak mau dilakukan dengan anak pertama. Terus kita sering menilai ke anak yang pertama untuk membandingkan gitu. Apalagi ini menceritakan keluarga saya ya. Apalagi tiap mulai itu kalau misalkan telepon itu telepon yang langsung nyambung kepada Tuhan. Jadi dalam tiap mulai itu seperti dalam malam akhir itu tidak ada hijab antara hambanya dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu lagi turun ke langit dunia untuk melihat hambanya yang sayang. Nah, ini yang beribadah kepada Dia. Berikan manfaat kepada orang lain. Dan yang dia minum, apa yang dia makan, yaitu adalah benda-benda yang lain. Maka kalian puasalah puasanya ular. Makhluk yang hina menjadi makhluk yang mulia. Bukan puasanya ular. Kalau puasanya ular itu hanya nyungsumi aja. Kalau nyungsumi enggak? Dan di kulit. Ular itu kan puasa, makan, habis itu kan nggak makan lagi dalam beberapa bulan. Sehingga ular itu tetap cantik. Nggak ada ular yang sakit kan? Gitu. Itu kalau puasanya ular itu tetap jadi ular, tapi kalau puasanya ular jadi karena dengan puasa itu akan menerbangkan rohani kalian menjadi lebih baik. Mungkin itu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya baikkan kepada moderator. Pada waktunya sudah. Oh, boleh. Siapa namanya? Boleh perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fatimah. Izin bertanya Bapak. Banyak orang yang ngelakuin puasa, tapi tuh masih punya sifat individualis dan egois. Itu apakah karena kayak manfaat atau nilai-nilai puasanya itu nggak dia rasakan lebih dalam, atau karena apa ya Pak, dan bagaimana caranya untuk menghilangkan sifat-sifat itu? Misalnya adanya individualis, terusannya juga egoisme. Tadi kita berpuasa seperti apa? Apakah puasanya ular atau puasanya ular? Kalau kalian mau menjadi puasanya ular, ya nggak ada efeknya di dalam ini Ramadan ya. Pasca Ramadan nggak ada perubahan gitu loh. Ya cuma biasa aja. Tak market gitu ya. CT lah namanya CT. CT kan nomor ini kan. Transport gitu kan. CT tahu kan? Harga Tanjung guys. Setan-setan itu dibelenggu. Maksudnya setan dibelenggu itu apa?
Berarti setan-setan itu di neraka saja kan gitu. Tapi kok ada orang yang mokel gitu ya? Gitu. Karena dia setannya. Gitu. Dengan sungguh-sungguh. Tidak apa ya? Yang penting di sini ketika dia berbuat oke, kita mengajar pahala, mengatakan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, usahanya amalnya meningkat gitu. Tetapi kalau itu tidak berefek di pasca Ramadan, itu dia tidak akan menggapai la'allakum tattaqun. Ketika kalian misalkan dianalogikan di bulan Ramadan itu kalian membuat kue itu jadi bantat gitu. Kenapa bantat? Karena apa? Ya karena pasca Ramadan itu alatnya masih sama dengan sebelum Ramadan, harusnya berbeda. Minimal kegiatan yang tadi di bulan Ramadan itu hidup lagi pasca Ramadan. Jadi kalau di bulan Syawal gitu ya, di Idul Fitri kalian bisa puasa Syawal yang 6 hari itu. Yang di bulan Syawal kalian yang mulai bukan as-sholatu khairun minan naum, kalian berarti an-naumu khairun minas sholat gitu. Jadi seperti itu. Sehingga puasanya menjadi puasanya orang, minimal puasanya orang-orang berilmu. Al-Ghazali kan membagi puasa ada 3 macam. Puasanya orang biasa. Jadi bagi dia namanya orang puasa, marah nggak membatalkan puasa, memenuhi orang tua nggak membatalkan. Ya emang nggak batal puasanya. Tapi pahala puasa hilang semua. Tapi kalau puasanya orang-orang yang berilmu itu apa? Tangannya digunakan untuk men-scroll Al-Quran di HP, bukan nonton drakor aja kan? Gitu. Kakinya untuk melangkahkan ke masjid gitu kan, telinganya apa? Untuk mendengarkan kultum. Gitu. Itu namanya puasanya orang-orang. Dua-duanya ya. Satu orang nih, sisa siapa nih? Gustin, apa siapa? Sebenarnya setan itu dibelenggu sama Allah atau dibelenggu dengan puasa dan ibadah kita. Terus misalkan ada orang yang mokel itu berarti masih ada setan ya? Berarti setannya nggak terbelenggu gitu. Iya. Terima kasih. Kan di bulan Ramadan ini menurut saya juga bulan yang paling bermakna, karena kita di sini tuh yang bulan yang menurut saya kayak ya kita merenung dan merefleksikan itu benar-benar nyata gitu. Nah, terus dari 11 bulan sebelumnya itu kan mungkin kita apa ya intinya yang kita di bulan Ramadan ini kita apa merefleksikan Kebaikan. Sehingga kita punya potensi buruk, punya potensi baik. Baik. Dan itu tidak ada dalam makhluk Tuhan yang lain kecuali manusia. Karena manusia itu dialektis kan, sehingga menyebabkan keimanan kita itu tadi bisa naik, bisa turun. Makanya dalam psikologi itu ada pembelajaran. Lingkungan yang buruk, kita pasti akan buruk karena pada akan terbawa. Behavior kan penting kan, tapi kan behavior bukan segalanya. Itu ada kesadaran bahwa manusia juga cenderung baik. Itu psikologi humanis kan, bahwa manusia itu punya frekuensi kebaikan. Kalau yang psikoanalis kan manusia hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, kebutuhan apa nafsunya saja gitu. Lapar ya dia makan, haus ya dia minum, kan gitu. Itu kan memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan yang sifatnya bukan anas itu. Yuwas fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi kalau bulan Ramadan itu tiba-tiba belok ke kiri kan gitu, karena Pak Haris itu ada warteg kan gitu, nggak sadar gitu, sadar-sadar tidak kenyang. Untuk apa? Untuk naf itu. Tadi naf itu nggak boleh dibunuh, tapi hanya bisa di manajemen. Memanajemennya dengan cara apa? Berpuasa. Karena puasa itu sebagai aktivitas Ramadan gitu ya. Tadi yang karena puasa ada di bulan Ramadan itu adalah banyak pahala. Gitu. Ya kalian melakukan ibadah-ibadah sunnah pas Ramadan gitu.
dengan bahwa Ramadan itu adalah dulu puasa 1 bulan full, kan 1 bulan kan bisa 30 hari, bisa 30 hari kan gitu, 29 hari atau 30 hari. Nah, berarti besok di puasa Syawal ya kalian melanjutkan puasa, yakni puasa Syawal. Setelah puasa Syawal, puasa Daud. Kenapa puasa Daud? Karena puasa Daud itu lebih keren setelah puasa Ramadan. Jadi puasa yang paling baik itu puasa bulan Ramadan, yang kedua adalah puasa Daud. Kedua itu pengertian tadarus diri. Tadarus diri adalah proses membaca, harus mempunyai azan di dalam diri kalian, memahami dan merenungkan diri sendiri. Terus ketiga, urgensi tadarus diri. Tadarus diri penting agar manusia tidak terjebak dalam egoisme dan kehilangan arah hidup. Yang keempat, korelasi Ramadan dan tadarus diri. Ramadan adalah madrasah ruhaniyah dan momentum tazkiyatun nafs. Yang kelima, perspektif haikal Islam dan Muhammadiyah. Manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30 dan pembawa rahmat bagi semesta. Surat Al-Anbiya ayat 107. Oh, biar cocok lagi. Ya, kalau sore hari ini tuh kita udah pada nangkep nih materinya. Iya. Mau ada apa nih Bang? Mau kita apain nih mereka? Gimana kalau kesimpulan? Oke, iya. Wah, siapa satu orang yang berani kasih kesimpulan pada Kesimpulan, yang berani ngasih kesimpulan teman-teman. Ada ya? mau maju sendiri atau ditarik? Ayo. IMM Jaya! IMM Jaya! IMM Jaya! 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 Ada yang Mbak Zulfa Mutmainah, Aidul Ihsan Mutmainah, Almas Nada Alfa, Ana Yunfa Sajidah, Syafira Hayul Surutama juga, Miskin Kairuin Malajibra, Wali Arti Kota, Yasmin Kudara, Ramadan, Anjali Hanul, yang aku sebut tadi kelompok 1, kelompoknya Kak Kanaya sama Ajak Nicholas. Saya juga Kak Fauzi dengan Bang Zani sama Kak Ayat. Nah, nanti satu orang itu megang satu box gitu ya, buat dibagiin ke orang ini. sama sesepuh kita kan. Sikat mana tuh? Aduh, bilang ya kalau bagi-bagi tuh cepet pas.
Saat tiba nafas di ujung helah, mata tinggi tak sanggup bicara, mulut terkunci tanpa suara. Bila tiba saat mengganti dunia, alam yang sangat jauh berbeda, siapkah kita menjawab semua bila nafas akhir berhenti sudah, jantung hati pun tak berdaya, hanya menangis tanpa suara. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Oh, mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Mati tak bisa untuk kau hindari, tak mungkin bisa engkau lari, ajalmu pasti menghampiri. Mati tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami mati. Ada yang bisa tebak nggak teman-teman? Agar ku bisa lebih baik, ku tentang surga hati, agar menjadi yang kan kau pilih. Dengan bersama kita Masih mencari siapa. Tuhan tunjukkan jalanmu, biarkan diriku kembali lagi, hanya di